Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Halo, pada hari ke-23 bulan Desember tahun 2023. Wah, angka cantik. 23, 12, 23. Tapi nggak ada promo ya. Biasanya promo itu angka yang berulang dari tanggal dan bulan. Gimana kabar kamu? Gimana resolusi kamu? Udahlah, nggak usah diomongin itu ya. Sekarang saya mau ngomongin tentang di balik layar. Kalau dengar kata ini, saya jadi ingat segala percaturan politik yang sedang terjadi sekarang ya. Kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik layar sebuah peristiwa yang diketengahkan ke depan kita oleh berbagai media. Entah itu media konvensional ataupun media sosial. Masih ingat gak sih seorang artis yang bertikai dengan suaminya karena indikasi KDRT? Ribut banget di medsos, orang-orang jadi terbelah siapa membela si ini, siapa membela si itu. Ujuk-ujuk rujuk, ujuk-ujuk rujuk, it rhymes. Jadi kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang ada di balik layar kecuali orang-orang yang menjalani itu semua. Makanya kalau soal politik ini ya, sampai ada pasangan nomor 1, 2, dan 3 dengan segala manuvernya sebelum mencapai nomor-nomor itu. Kalau kamu ngikutin berita seputar politik di tanah air ini kayak suami saya, bisa sepanang sendiri. Kenapa bisa ujuk-ujuk begini, kenapa bisa ujuk-ujuk begitu. Oh iya, disclaimer dulu, ujuk-ujuk itu bahasa Sunda untuk tiba-tiba, tiba-tiba yang gak disangka gitu. Kalau bahasa Koreanya kapchagi, kapchagi. Kalau kamu pernah nonton drama Korea mungkin sering denger ya, kapchagi apa-apa. Jadi tiba-tiba kok gini, nggak disangka banget gitu. Nah, kalau buat orang-orang yang di balik layar, sebenarnya semua hal yang ada di depan layar itu adalah hasil strategi. Percaya deh. Jadi gimana, misalnya nih ya, ada satu orang artis, pamornya udah mulai turun. Bikinlah skandal. Entah selingkuh lah, entah penipuan atau apa. Mulailah kembali diperbincangkan orang. Mulai kembali beritanya di-share di WA-WA grup. Mulai diomongin lagi. Kamu pikir itu semua kebetulan? Apa saya pikir itu semua kebetulan? Enggak. Semua itu udah direncanakan di balik layar. Semua itu adalah hasil dari pembuatan strategi dan implementasinya. Kamu pernah nggak jadi orang yang kerja di balik layar? Saya pernah beberapa kali jadi ketua panitia untuk sebuah acara. Yang namanya orang di balik layar itu nggak diakuin, bahkan nggak dikenalin, bahkan dianggap nggak ada sama orang-orang lain. Yang mereka lihat adalah orang-orang yang tampil di panggung, yang memainkan perannya sebaik mungkin. Tapi orang-orang yang ngatur supaya orang-orang itu tampil di panggung tuh nggak pernah kelihatan. Sama kayak sutradara kali ya, sutradara sebuah film atau misalnya drama, dia kan kerja keras banget tuh, menerjemahkan apa yang penulis bikin, diterjemahkan menjadi setting. Jadi dia bikin apa namanya production settingnya, misalnya kata ceritanya kejadiannya ada di Roma, harus survei lah ke Roma, kayak gimana scene-nya, kayak gimana settingnya diinginkan, apakah di tengah museum, apakah di jalan raya atau gimana. Nah dari situ dia harus membawa si kata-kata itu yang ditulis si penulis skenario menjadi adegan yang bisa dinikmati secara visual oleh penonton. Orang yang di balik layar kira-kira begitu, seperti seorang sutradara kerjanya. Kalau saya sebagai seorang penulis novel, sepertinya juga begitu ya. Jadi saya, tapi dibalik nih prosesnya. Kalau saya, dari apa yang ada di benak saya, kejadian di benak saya tuh saya puter kayak film. Kayak saya lagi nonton film, oh begini, begitu. Oh si A memegang tangan si B lalu meremasnya. Lalu si B nggak suka tangannya dipegang si A, dia kabur, dia menghentakkan tangannya supaya dia lari, pergi menjauh. Itu kan kata-kata saya yang saya tuliskan dalam novel, yang saya omongin sekarang ke kamu. Tapi sebelum itu semua terjadi, ada sebuah adegan yang berputar di kepala saya. Nah, saya juga orang di balik layar untuk setiap novel yang saya tulis. Kalau kamu juga melihat ya orang-orang yang sukses, orang-orang yang mencapai ketenaran, orang-orang yang berhasil dengan karya mereka. Sebenarnya ada lebih banyak orang yang terlibat di balik layar untuk mencapai kesuksesan itu.
Contohnya aja Dio, Dio lagi. Do Kyung-soo dari EXO yang juga dikenal sebagai Dio. Saya rasa ada banyak sekali orang kerja di balik layar untuk membuat dia sukses seperti sekarang. Memang dia orang berbakat ya. Dia berbakat menyanyi, dia berbakat berakting, berbakat memasak, tapi pasti ada orang-orang yang membantu dia, yang memberikan saran, memberikan kritik segala macam. Memang kata di balik layar ini ada dua konotasi. Yang pertama tentang manipulasi. Ya, lagi-lagi makasih ya yang bikin temanya bisa bersambung dari hari ke hari tentang manipulasi apa yang diketahui oleh publik dan apa yang sebenarnya tidak diketahui oleh publik tapi terjadi. Dan yang kedua yang secara positif ya, bagaimana ada orang-orang yang mendukung kesuksesan seseorang di balik layar, tidak kelihatan di depan, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang membuka jalan buat si orang itu supaya sukses. Salah seorang teman saya adalah manajer dari seorang penyanyi terkenal. Suaminya juga adalah manajer dari band lain. Jadi mereka berdua adalah manajer dari dua sosok penyanyi yang sangat terkenal di Indonesia ini. Waktu penyanyi mereka itu nyanyi di sana sini, terus ngatur jadwal, terus pernah satu ketika band yang di manage sama suami dari teman saya ini diundang sebuah pesta ulang tahun ke-17. Wow banget ya di Indonesia Timur sana. Dan itu mereka harus ke sana bukan cuma personil ya, tapi peralatannya juga, krunya, alat musik, bla bla bla. Itu gimana manage supaya semuanya bisa on board pesawat, di sana juga gimana unloadingnya, itu yang mikirnya semua manajer itu, dia yang kerja di balik layar. Orang cuma ngelihat misalnya di Instagramnya, wah lagi foto-foto di pesawat, kita mau pergi untuk nyanyi di birthday party seseorang nih gitu. Tapi yang sebenarnya kerja keras di balik itu ada banyak. Saya waktu baca tema ini di balik layar, saya tuh kepikir ya orang-orang yang selama ini udah mendukung saya sampai saya seperti ini sekarang gitu. Yang pasti pertama keluarga. Jangan pernah sepelekan peran keluarga. Banyak orang yang terkenal bilang, saya nggak ada apa-apanya kok kalau keluarga nggak mendukung. Atau sebaliknya, saya nggak akan bisa saya ini nggak ada andil keluarga dalam kesuksesan saya. Saya berhasil karena saya sendiri. Tapi ya masa iya gitu. Orang lahir di keluarga juga itu anugerah. Apapun keluargamu ya, karena kan nggak ada orang yang bisa milih lahir di keluarga kayak gimana. Yang kita bisa lakukan kan ya menghargai, dan kalau ada yang kurang-kurang ya memang nggak ada keluarga yang sempurna kan. Jadi kalau dari keluarga itu udah memberikan tempat bertumbuh yang baik, mereka lah orang-orang pertama di balik layar yang membuat kita bisa keluar ke dunia sana. Mulai dari sekolah, kuliah, kerja, kita berprestasi, kita berhasil, kita sukses, itu ada pasti peran dari keluarga. Dan jangan lupa doa orang tua ya. Karena sebagai orang tua sendiri saya juga merasakan perlunya gitu berdoa untuk anak-anak menjalani hidup mereka sehari-hari. Nah, siapa orang di balik layar buat kehidupan kamu? Atau kamu suka curious gitu? Kalau di dunia entertainment itu kayak gimana sih kerja di balik layarnya? Saya ada rekomendasi drama Korea sih buat kamu. Judulnya adalah Agency, atau kalau mau yang lebih ringan, Shooting Star. Dramanya bisa kamu saksikan di aplikasi View. Nonton deh sekali-kali drama Korea. Kamu mungkin cuma lihat gimana bergelimang ketenaran ya aktor, aktris, penyanyi Korea, tapi di balik itu banyak banget kerja kerasnya. Kayak EXO gitu ya. Mereka manggung sana sini, konser berjam-jam. Kalau nyanyi masih luas banget. Setelah berjam-jam pita suaranya nggak berubah gitu ya, nggak jadi serak suaranya. Kalau dancing top banget, kayak itu muscle memorinya kuat banget. Itu gimana caranya? Ya latihan. Dan waktu latihan itu kerja mereka di balik layar adalah kerja yang paling keras yang membuahkan hasil yang bisa kita lihat di depan layar. Apa cerita kamu tentang di balik layar ini? Boleh bagikan ke email randomness.inside.myhead@gmail.com atau main ke Instagram saya ya, randomness inside my head. Sampai ketemu besok, bye-bye.